Sinasas ini merupakan hasil dari gabungan anak manusia sama Sheikh. Sheikh itu semacam jin juga lah ya, iblis. Jadi penggambaran atau wujudnya itu bisa dibilang kayak korban mutilasi gitu sih. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Madusha. In today's video, kalian udah lihat di judul dan di thumbnail. Yes, gue ini akan membahas mitologi Arab. You heard it right, mumpung lagi bulan puasa dan mau menyambut hari besar Lebaran. You know what I'm saying? Walaupun Lebaran masih 1 atau 2 minggu lagi. Dan by the way, gue mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Padahal udah di tengah-tengah bulan. Dan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. And bagi kalian lagi puasa, semangat puasanya, bentar lagi puasa udah kelar ya kan. Dan bagi kalian lagi nggak puasa, ya kalau bisa jangan ngerokok di luar, you know what I'm saying? Jangan kayak scriptwriter gue, dia lupa kalau ini lagi bulan puasa. Doi malah ngerokok di luar, gimana dong? Jadi jangan ikutin. Jadi begini, di topik Medusa yang sebelumnya gue udah ngebahas sesuatu yang berasal dari mitologi Arab juga, yaitu adalah jin. Walaupun ya jin itu sebenarnya asli ada, gue percaya sih emang dia ada gitu loh, tapi dia dikategorikan mitologi Arab. Dan bagi kalian yang belum nonton, go check it out first, lu mesti nonton itu dulu. Nah tenang aja, buat yang lagi pada nungguin gue ngebahas tentang mitologi Yunani atau Nordik, videonya pasti bakal ada ke depannya. Tetapi in this month, di dalam bulan ini gue mau mitologi Arab. Pokoknya tunggu aja tanggal mainnya, alright? Nah untuk sekarang tonton aja dulu yang ini dan dijamin gak kalah seru sama mitologi Yunani atau Nordik. Kalau nggak seru, ini scriptwriter gue nih yang nulis ya, bukan gue nih, gue taruh nih auto pecat aja lah scriptwriter. Nah pembahasan kita kali ini gak jauh-jauh dari jin. Mereka ini masih satu kelompok, satu kategori sama jin, cuma mereka kurang dapat exposure aja gitu. Jadi kurang dikenal sama orang-orang awam. Jadi apa aja sih ini makhluk-makhluk mitologi di Arab selain jin? Jin sih jatuhnya sih bukan makhluk mitologi, dia iblis. Udah makanya nonton dulu deh, itu seru. Tetapi sebelum gua masuk lebih dalam nih, disclaimer dulu. Mohon maaf jika ada salah penyebutan nama atau cerita yang gua sampein ini nggak sesuai sama pengetahuan kalian yang lebih tahu lah ya. Nah gua bawain topik ini dengan maksud mau berbagi ilmu. So everybody and their mama, dengan berbagai agama, come here, kita let's unite, bergabung untuk knowledge, ilmu. Ini bisa jadi sumber pengetahuan dan hiburan kalian di rumah atau dimanapun kalian berada. Kalau membahas mitologi Arab kuno, mereka ya orang-orang lokal Arab, pada saat itu banyak yang bercerita berdasarkan dari sumber yang bisa dibilang cukup jauh ke belakang masanya sampai ke masa medieval kuno, malahan lebih jauh sih. Ya bahkan sebelum itu, yang dimana masanya aja nggak tahu tuh namanya apa. Lo tanya aja tuh sama Dr. Vegapunk, sorry itu referensi One Piece. Mohon maaf, wibu gue keluar. Nah di samping itu, sumber yang paling umum itu diambil dari cerita tertua yang judulnya itu adalah cerita 1001 malam. Jatuhnya nih cerita 1001 malam tuh bisa dibilang mirip kayak poetik edanya di Nordik. Nah lu udah bingung tuh poetik eda apaan ya. Pokoknya intinya makhluk-makhluk mitologi di Arab itu banyak diceritakan lagi di cerita 1001 malam. Mitologi Arab yang bakal kita bahas hari ini sumbernya itu bisa berasal dari macam-macam tempat. Bahkan ke luar Arab, lebih tepatnya Persia, Madagaskar, dan India. Number 1 adalah Ruh dan Anka. Dia ini adalah makhluk yang wujudnya itu burung raksasa yang saking gedenya sampai gajah aja tuh bisa diangkat sama dia. Nah kan gede banget ya. Udah kayak burung elang ngambil ikan di laut. Pokoknya sampai segampang itu. Nah asal muasal makhluk ini itu dipercaya berasal dari Pulau Madagaskar. Dan cerita tentang makhluk ini tuh banyak banget versinya. Tetapi yang paling terkenal itu adalah cerita yang dari 1001 malam. Lebih tepatnya di cerita Sinbad the Sailor. Dia itu adalah pelaut. Nah pelaut yang bernama Sinbad ini ngelihat penampakannya si Ruh sebanyak 2 kali, yaitu di perjalanannya dia yang di kedua dan yang kelima. Jadi ada apa tuh? Pertemuan yang pertama itu terjadi pas Sinbad ini lagi terdampar di suatu pulau yang jauh banget dari peradaban. Jadinya dia benar-benar terasingkan banget, nggak tahu dia di mana, nggak ada orang-orang, nggak ada toko ini itu, nobody knows where he was. Nah di tengah-tengah perjalanannya dia untuk mencari tempat yang ada
peradaban, dia ngelihat dari jauh ada sebuah telur, tapi ini telurnya bukan telur kecil gitu, ini big bener-bener telur gede banget. Nah saking raksasanya dia tetap datang gitu kan, dia juga kepo apaan sih tuh. Nah pas jaraknya dia dengan telur itu semakin deket, tiba-tiba langit berubah jadi gelap karena mataharinya itu ketutupan sama induk yang punya telur itu. Yang dimana induknya ini merupakan burung raksasa yang dikenal sebagai Ruh. Nah ini dia nih. Di situ si induk ini mendarat di dekat telurnya tanpa sadar di sana ada si Sinbad. Gak lama kemudian induknya ini tertidur. Melihat kesempatan ini, si Sinbad mutusin buat jadiin burungnya itu sebagai alat transportasinya gitu. Keren banget. Untuk menuju ke tempat peradaban dengan cara mengikat badannya nih, dirinya dengan pakai sorban ke kaki burung ini, ke Ruh. Nah di pagi harinya bener aja dong, si induk ini terbang dan rencananya si Sinbad ini berhasil. Dia bener-bener kebawa badannya tuh sama si burung itu. Nah pas induknya ini mendarat buat ngambil makanan untuk anaknya ini ya, Sinbad langsung cepet-cepet melepasin dirinya dan langsung ngumpet di balik batu deh. Dan tentu saja Sinbad berhasil sampai di tempat yang lebih dekat ke peradaban tanpa si Ruh ini nyadar kalau tadi yang di kakinya tuh ada yang ngikut gitu loh. Canggih juga ya. Nah itu kan pertemuan pertama. Ada lagi nih pertemuan kedua, yaitu adalah mereka ini pertemuan yang keduanya tidak semulus dan sebaik pertemuan yang pertama. Di sini si Sinbad ini sedang berlayar lah bareng kru sama anggotanya, you know what I'm saying, kan dia kan pelaut. Lagi-lagi nemu telur raksasa yang si Sinbad ini udah tahu itu punya siapa dan itu apaan. Dan dia ngasih tahu deh tuh sama anggotanya, sama krunya, kalau lu jangan ngapa-ngapain deh sama telur itu, nggak usah lah ngebongkar atau mecahin apapun deh, udah mendingan kita jauh-jauh aja dari telur itu. Jelek. Jeleknya nih mereka ini nggak dengerin apa kata si Sinbad dan malah ngebongkar, astaga, ngebongkar telur yang segedak itu dan dijadiin makan malam. Gila, lo bayangin telur dadar gedak amat itu ya, bisa satu kru makan ini, satu perahu satu kapal. Nah di tengah-tengah mereka makan besar, datang deh tuh si induknya Ruh dan berujung-ujung mereka kena amukan dari si burung raksasa itu dan abis deh tuh semua nyawanya kru satu kapal, kecuali siapa dong? Lo udah guess it right, si Sinbad. Dia berhasil kabur dan survive. 2 kali ketemu sama makhluk yang kayak begitu dan dia hidup. Nah itu kan Ruh, tetapi gue kan tadi juga sebutin namanya Ruh dan Anka. Kenapa gue masukin di satu kategori? Karena dia bentukannya juga burung, cuma ada bedanya nih. Nah Anka ini dipercaya sebagai makhluk besar yang cantik dan bagus banget, sampai dia ini dibilang versi Arabnya dari Phoenix. Burung Phoenix tuh yang ya gue kasih lihat gambarnya. Nah Anka ini juga dijadikan sebagai simbol kemurnian dan kecantikan. Sedangkan untuk Ruh dikenal sebagai makhluk yang berbahaya atau nyeremin, jadi kayak bertolak belakang gitu loh. Jadi bisa dibilang juga kedua makhluk ini adalah gambaran dari segala sesuatu yang baik dan buruk. That was Ruh dan Anka. Next. Kedua adalah Bahamut. Untuk makhluk yang satu ini wujudnya itu berupa ikan. Nah, ada yang bilang ikan, ada yang paus raksasa. Itu tergantung sama versi-versi lainnya. Pokoknya dia itu sangat besar to the point dimana makhluk ini tuh dipercaya sebagai penopang dunia. Makanya gue tadi bilang kan dia lebih gede daripada Ruh. Yang dimana makhluk ini tuh disebut juga di karya tulis cerita Arab yang judulnya adalah Wonders of Creation. Dan ini bener ada bukunya yang judul aslinya tuh pakai bahasa Arab, yaitu sebelum gue sebut, mohon maaf intonasi sama pronunciationnya mungkin rada salah ya, yaitu adalah Ajaib al-Makhlukat wa Garaib al-Maujudat. Intonasinya kayaknya salah, tapi gue taruh judulnya di sini biar kalian bisa search sendiri. Nah, di sini dituliskan juga kalau bumi ini berada di atas punggung seekor banteng. Banteng besar yang berdiri di atas Bahamut. Ini tuh bumi, terus bawahnya itu ada banteng besar, di bawahnya banteng besar itu ada si Bahamut. Ada 3 lapis, tapi gue belum sampai situ aja. Di bawahnya lagi ada malaikat yang nopang si paus dan benteng besar tadi. Tapi di versi lain yang di bukunya Ajaib al-Makhlukat wa Garaib al-Maujudat, malaikat
malaikatnya itu di atas si banteng yang seperti di ilustrasi ini. Yes. Nah lu sekarang bayangin ya, manusia tuh sekecil apa di dalam bumi. Nah nama Bahamut ini juga dapat dipastikan terdengar mirip banget sama makhluk yang dari Alkitab The Old Testament atau Perjanjian Lama, yaitu adalah Behemoth. Jadi kayak emang mirip ya. Behemoth ini kan disebutin di dalam Book of Job juga, yang dimana keberadaannya ini udah ada sejak peradaban dunia sebelum dibentuk. Jadi itulah Bahamut. Lanjut makhluk yang ketiga. Ketiga adalah Nas-Nas. Makhluk yang satu ini dinilai paling serem dan menjijikan daripada makhluk-makhluk lain yang gak ada beauty-nya gitu. Biasanya kalau makhluk mitologi itu keren, majestic apa ya bahasanya. Ya itulah. Nah jadi dia ini tuh di-mention juga di dalam cerita 1001 Malam. Emang kebanyakan mitologi Arab itu banyak keluarnya dari 1001 Malam ini. Nah salah satu cerita yang di dalam koleksinya 1001 Malam itu ada yang judulnya Stories of the Sage and Scholar. Yang dimana ngomongin si Nas-Nas ini. Alasan dia ini dibilang menjijikan itu karena Nas-Nas ini berupa mayat busuk yang udah rusak. Si Nas-Nas ini merupakan hasil dari gabungan anak manusia sama Shik. Shik itu semacam jin juga lah ya, iblis. Jadi penggambaran atau wujudnya itu bisa dibilang kayak korban mutilasi gitu sih. Jadi dia ini merupakan makhluk yang berdiri dengan satu kaki dan satu tangan. Terus bentuk mukanya juga cuma separuh. Lu kebayang gak sih? Gak jelas kan ya? Ya emang gak jelas anjir, makhluknya kayak begitu. Dengan wujudnya yang seperti itu, jeleknya nih dia bisa bergerak dan lompat-lompat secara cepat. Astaga gue. Lu bayangin lu dikejar sama dia, kalau pocong kan dia loncat tapi kan lambat gitu ya. Gue nggak mau tahu juga sih, nggak mau dikejar juga. Tapi si Nas-Nas udahlah lompat, bentukannya kayak gitu, loncatnya cepet, ngejar-ngejar elu. Dan jadinya fix nih kalau kalian dikejar sama makhluk ini udah pasti nggak bakalan selamat dan akan berujung kematian hanya dengan sentuhan kecil dari Nas-Nas. Jadi dia emang hobinya itu emang sering ngejar orang ya teh. Mana bentuknya serem banget lagi. Keempat adalah Dandan. Lagi-lagi makhluk yang wujudnya itu merupakan ikan besar dan bisa masuk ke kategori paus. Nah ini kan kedengarannya seperti kayak Bahamut yang tadi tuh ya, yang menopang bumi. Tapi bedanya sama yang sebelumnya yang si Bahamut, Dandan ini tinggalnya bener-bener di dalam laut gitu loh. Bukan di bawah bumi, nopang bumi, enggak. Dan dari ukuran juga Dandan ini enggak sebesar Bahamut, dia jauh lebih kecil. Tapi ya kan yang sekecil-kecilnya makhluk mitologi ya udah tahu gede juga dan masih bisa nelan satu kapal besar ya. Jadi lu bisa kebayang lah ya. Pada masa Arab kuno dipercaya makhluk ini si Dandan disebut Tabib Al-Bar. Tabib Al-Bar merupakan Doctor of the Sea yang secara jelas itu artinya adalah penyembuh atau pengobat dari laut. Nah terus menurut filsuf muslim pada masa itu yaitu adalah Jabir bin Hayyan, ia percaya si penyembuh laut ini adalah makhluk yang mempunyai pengetahuan luar biasa. Ditambah lagi pada waktu-waktu tertentu makhluk ini juga kadang berubah jadi putri duyung yang mempunyai permata cantik di keningnya. Dan dari permatanya inilah dia dapat menyembuhkan orang-orang dari segala macam penyakit. Hence the name penyembuh laut atau the Doctor of the Sea. Jabir bin Hayyan pun percaya kalau makhluk ini tuh bukan makhluk yang mesti ditakutin. What do you think guys? Jadi Dandan ini bisa dikonklusikan bisa shape shift menurut filsuf Islam Jabir bin Hayyan. Shape shift itu adalah berubah-ubah bentuk lah. Yang kelima adalah Falak. Bukan Falak yang di Conjuring. Tenang aja, gue nggak jump scare lo kok. Ya tapi gue kasih lihat gambarnya si Falak yang di Conjuring. Deng gitu ya, jahat banget sih gue. Nah Falak yang akan gue bahas di sini itu bukan pakai V tetapi pakai F. Falak ini adalah versi Arabnya dari makhluk mitologi Nordik yang disebut Jormungandr. Buat kalian yang belum tahu, Jormungandr itu adalah dia nih makhluk mitologi di Nordik yang merupakan ular raksasa dan dipercaya saking besarnya itu sampai mengelilingi bumi dan sewaktu-waktu dia mempunyai kemampuan untuk nelen bumi itu sendiri. Gue jadi pengen main God of War. Tapi di mitologi Arab ini kekuatannya Falak itu nggak lebih besar dari sang pencipta. Makanya out of fear of God dia nggak berani deh untuk berbuat demikian ya, nggak berani untuk nelen bumi. Nah tentang Falak ini tuh nggak begitu banyak diketahuin. Jadi kita cuma tahu deskripsinya Falak itu merupakan makhluk mitologi yang bentuknya ular besar. Nah I guess dari yo ada 5 makhluk mitologi dari Arab dan menurut gue ini fascinating. Dan apalagi yang si Nas-Nas ya, yang tukang ngejar ya, itu sih serem sih sumpah. Itu harusnya bisa masuk ke paranormal. Don't forget to like, subscribe, follow us di Instagram Sasha X Marissa, and I will see you when I see you. I love you guys.
Bentar lagi puasa kelar, kalian pada lebaran di mana? Apakah kalian pulang kampung atau stay di kota kalian sekarang? Chat aja lah di Premiere ini. Kan nih videonya belum selesai, jadi Premiere masih lanjut nih kan di bawah nih kan. Ini kita nunggu ya gitu kan. Orang-orang udah pada keluar ya. Bye.